Goes. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat sobat gue semua. Tol Pekanbaru Dumai atau disingkat Tol Permai merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Dia terdiri dari 6 seksi dilengkapi dengan 7 gerbang tol. Serta menariknya di dalam tol ini ada 6 terowongan perlintasan gajah untuk akses para gajah yang ada di habitatnya yang langsung terhubung dengan tempat mereka tinggal. Dan kami juga tidak mau ketinggalan. Kami beramai-ramai menjajal trek jalan tol ini dengan bersepeda di seksi 5 dan seksi 6 yang kurang lebih jaraknya 55 km. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus. Sabtu yang cerah kami berkumpul di dalam camp Chevron sedikit lebih pagi dari biasanya. Karena hari ini hari yang spesial. Kami akan menempuh jarak yang cukup jauh ke Dumai dan kemudian kembali lagi. Kurang lebih 110 km. Istilahnya, anak goeser ya dapatlah grand fondo, yaitu bersepeda di atas 100 km. Semua sudah berkumpul, tampak ceria, dan tidak sabar ingin melaju di jalan tol. Persiapan sudah matang, baik itu dari mental, bekal air dan makanan, dan juga kostum, agar apik nanti saat merekam gambar. Dan akhirnya kami pun mulai melaju di jalanan camp untuk menuju ke pintu gate Sebanga. Karena dari pintu gate Sebanga nanti, kami akan masuk ke dalam desa Sebanga. Di Sebanga kilometer 5 ini kami lumayan menghirup udara knalpot dari kendaraan-kendaraan sawit yang ada, dan akhirnya kami tiba di spot ini. Setibanya di pintu masuk proyek yang sering digunakan sebagai akses masuk, kami tidak diperbolehkan petugas untuk naik ke jalan tol. Mereka sangat bersikeras dan tidak berubah pikiran walau kami berusaha membujuk rayu. Kami berusaha memutar otak, dan akhirnya keluar dari spot itu untuk kemudian melipir ke kilometer 10. Karena seingat kami, ada jalan tikus untuk menuju tol tersebut. Kami tidak akan menyerah, karena menyerah bukanlah pilihan. Dengan segala persiapan yang sudah ada, menyerah juga bukan tidak terlintas sama sekali di pikiran kami. Akhirnya tancap gas dan sedikit menutup mata. Trek keras pun dilibas menggunakan ban gigi. Capek saya. Dan akhirnya kami pun berhasil menjejakkan ban road bike kami di atas tol. Ekspresi kebahagiaan begitu terpancar dari muka-muka para goeser kali ini. Dan tidak tanpa basa-basi memacu laju sepeda sekencang-kencangnya di jalan tol yang mulus, lurus, dan mewah ini. Kami begitu menikmati trio sekawan ini sangat kencang sehingga meninggalkan kawan-kawan yang ada di belakang. Saat asik-asiknya memacu sepeda road bike, tiba-tiba kami cukup dikagetkan. Kami diberhentikan oleh petugas jalan tol yang memang dugaan kami dari awal akan sewot dengan keberadaan kami ini, karena di saat hari yang sama ini akan ada rombongan Pangdam Gubernur yang akan sidak di jalan tol ini. Ya akhirnya keluarlah bujuk rayu kami, dan akhirnya kami pun diperkenankan lagi dengan janji untuk lebih hati-hati di jalan tol ini. Dan akhirnya tak terasa kami hampir menjalani setengah perjalanan akan menuju ke junction atau kilometer 0 pintu gate atau Batin Solapan. Pak Eka pun juga tidak mau ketinggalan memacu Cervelo merahnya untuk melaju di jalan tol lurus ini. Dan akhirnya kami tiba di spot junction. Dan tentu saja semua mengeluarkan gadget untuk merekam gambar. Karena selain bersepeda, kilokalori juga target dari bersepeda adalah kilobyte. Dan ini dia tampak di layar bahwa junction untuk kilometer 0 ini, bahwa kalau kita lurus kita akan ke Dumai, dan kalau kita ke kiri kita akan keluar menuju pintu ke tol Batin Solapan. Dan kami sangat beruntung di pagi hari ini kami dibantu oleh awan yang cukup tebal sehingga matahari tampak malu-malu, sehingga kami pun sedikit tidak kepanasan, serasa goes di Sumbar. Dan teman-teman begitu bahagia, begitu senang. Ditambah lagi trek lurus yang mulus dan cuaca yang sangat mendukung serta kondusif untuk memacu sepedanya kencang sekali. Bagaimana atlet Duri? Mantap. Enak ya, goes? Iya, udaranya seger, adem. Pas kebetulan mendung ya? Iya. Ada pesan untuk teman-teman goeser, Kak Linda? Jangan lupa olahraga terus. Olahraga ya. Keep moving. Dan tak terasa sudah hampir 55 kilo kami mengendarai sepeda ini, dan tampak di ujung sana gerbang tol Kota Dumai. Tak terasa kami akhirnya tiba di tujuan ini. Bagaimana?
Kasih dulu dong. Sampai Dumai. Luar biasa. Penyok-penyok dikit lah. Tapi senang ya, happy. Nggak capek, nggak terlalu capek kan? Ternyata hampir 56 ya. ternyata deket kan? Iya. Oke guys, halo sobat, akhirnya kami berhasil. Tos dulu dong. Oke guys. Halo sobat, alhamdulillah kami akhirnya berhasil tiba ini di gerbang tol Dumai. Alhamdulillah kurang lebih 50 kilo ya. Ya. 55. Walau tadi sempat kucing-kucingan. Akhirnya kita tikus-tikusan. Penuh drama. Akhirnya sekarang kami tiba di gerbang tol Dumai dan tinggal nanti ngulang balik lagi. Kita berhasil kurang lebih 110 kilo ya. Mantap. Om Renov sih itu ketua. Oke guys, sobat simak terus ya. Oke. Setelah puas beristirahat ditemani kurma dari Mas Afan, dan tidak lupa puas juga mengabadikan gambar dan momen, dan tak lupa loading kembali air minum sebagai bekal di jalan. Karena cuaca yang cukup panas, kami diminta untuk segera meninggalkan kembali spot gerbang tol Dumai ini agar diminta untuk pulang menuju Duri. Kami tidak bisa berlama-lama di sini karena rombongan gubernur yang akan dijadwalkan tiba sudah menuju ke gerbang tol Dumai. 1, 2, 3. Persoalan menuju Duri ini adalah persoalan yang lain lagi. Cukup jauh memang dengan cuaca yang panas, tapi semoga dengan semangat kebahagiaan sudah mendapatkan foto-foto membuat kami kembali kuat sebagai amunisi untuk menempuh jalur pulang. Seperti teman-teman lihat, tidak seberuntung pada saat kami pergi. Pada saat pulang cuaca sangat terik, matahari bersinar cukup terang, tidak ada sedikit pun awan yang menghalangi, sehingga membuat kami selalu berhenti di tempat-tempat yang sedikit teduh di flyover untuk kembali mendapatkan tenaga, untuk kembali untuk meminum air dan bekal yang sudah dibawa. Dan sambil bercengkrama untuk menghilangkan lelah dan saling menyemangati satu sama lain. Dan naasnya ada salah satu dari peserta bannya bocor sehingga tidak bisa melanjutkan. Dan untungnya kami dibantu oleh petugas tol untuk loading teman kami, rekan kami ke pintu tol Sebangan. Kami kembali melanjutkan perjalanan yang panas ini, tetap digas, tetap dihajar, dan tak terasa akhirnya kami tiba di tol Pekdum kilometer 79 dan kami turun di tempat tadi pagi yang kami tidak diperbolehkan masuk. Di sini tampak antrian begitu mengular, ingin semua masuk ke dalam tol karena rombongan gubernur sudah lewat dan sekarang warga atau masyarakat sudah diperbolehkan masuk kembali ke dalam tol. Dan kami pun mengayu menuju Jalan Sebanga kilometer 8 dan untuk tiba di Sebanga kilometer 0 dan akhirnya singgah ke warung bakso, mie ayam bakso yang sedari tadi menjadi motivasi kami untuk terus mengayu karena akan mendapatkan bonus semangkuk mie ayam bakso dan juga es teh yang begitu segar. Itu dia teman-teman cerita long distance riding kami. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa menginspirasi. Memang kadangkala hidup seperti long riding. Jangan dilihat berapa jauh jarak lagi yang kita tempuh, tapi lihat berapa jarak yang sudah kita berhasil lalui. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.